Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Ilya Putrisia sebagai perwakilan dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil final project kelompok 5 dengan judul Analisis Runtun Waktu Konsentrasi CO2 Global pada tahun 2000 sampai 2026. Adapun di sini saya mengerjakannya dengan rekan-rekan saya yaitu Ahdan Zianda Tama Kurniawan dan juga Najwa Fadila selaku ketua kelompok kami. Dan berikut adalah tabel kontribusi kelompok 5. Baik, penelitian kami didahului dengan latar belakang adanya perubahan iklim akibat pemanasan global yang menjadi isu global utama selama beberapa dekade terakhir, di mana salah satu indikator utamanya yaitu peningkatan konsentrasi CO2 di atmosfer yang terus meningkat secara signifikan sehingga pemantauan dan juga analisisnya menjadi sangat penting menurut kami. Sehingga dari situ kami merumuskan masalah yang pertama, apakah model time series SARIMA cocok digunakan untuk memprediksi konsentrasi CO2 global? Dan kedua, bagaimana hasil prediksi konsentrasi CO2 global pada periode mendatang dengan menggunakan model time series SARIMA. Di sini kami memiliki dua tujuan, yaitu untuk mengevaluasi kecocokan model time series SARIMA dalam memprediksi konsentrasi CO2 global dan juga untuk mengidentifikasi hasil prediksi dari konsentrasi CO2 global di masa depan dengan model time series SARIMA. Dan berikut ini adalah landasan teori yang kami gunakan. Yang pertama yaitu runtun waktu, di mana runtun waktu YT di sini melambangkan rata-rata konsentrasi CO2 global per bulan. Lalu adanya dekomposisi runtun waktu yang dimana di sini mengasumsikan bahwa data itu terdiri atas komponen pola dan error. Kemudian kestasioneran, di mana runtun waktu YT itu akan dikatakan weakly stationary atau stasioner lemah jika memenuhi syarat yaitu rataan konstan sepanjang waktu, variansnya konstan sepanjang waktu, dan covariance antara dua pengamatan hanya bergantung pada jarak selang waktu atau lag keka dan bukan pada waktu aktualnya. Selanjutnya kami juga menggunakan differencing non-musiman Orde 1 dan differencing musiman Orde 1 periode S untuk melakukan penstasioneran. Lalu kami juga melihat plot ACF dan PACF untuk mengidentifikasi orde dari model AR dan juga MA-nya. Selanjutnya adalah proses AR dengan persamaan yang tertera di slide dan juga proses MA dengan persamaan yang juga tertera di slide. Lalu ada proses ARMA, proses ARIMA, dan juga arima musiman multiplikatif yang merupakan komponen reguler yang dipisahkan namun dikalikan dengan komponen musiman dengan persamaan yang tertera pada slide yang mengandung operator backshift. Lalu selanjutnya kami juga akan mengestimasi parameter dan melakukan uji signifikasi dengan uji parsial, uji Z atau uji T dengan hipotesis yang tertera pada slide. Selanjutnya untuk mengetahui apakah model layak atau tidak, kami melakukan uji diagnostik sisaan yaitu uji independensi alias di sini kami menggunakan Lyoung box test dan juga uji normalitas atau di sini Shapiro-Wilk test dengan hipotesis dan statistik uji yang juga sudah tertera pada slide. Selanjutnya kami memakai konsep overfitting model juga, di mana di sini overfitting itu adalah uji diagnostik dengan mengestimasi model yang satu tingkat lebih kompleks dibanding model terbaik sementara. Lalu forecasting dan cross validation juga di sini dilakukan untuk mengetahui tingkat performa galat peramalan. Yang dimana di sini kami akan menggunakan 3 indikator kesalahan utama yaitu MAE, RMSE dan juga MAPE. Selanjutnya kami akan mendeskripsikan terlebih dahulu dataset yang kami gunakan. Dataset kami ini berjudul Temperature Anomaly Monthly CSV yang diambil dari Kaggle, di mana dataset ini merupakan sebagian dari kumpulan dataset yang berjudul Global Climate and Energy Transition 2000 sampai 2026. Dataset ini sendiri memiliki 5 variabel, tapi di sini dalam analisis ini kami hanya menggunakan variabel CO2 ppm yang merupakan konsentrasi dari CO2 global. Selanjutnya akan dilakukan EDA, di mana di sini yang pertama kami memplotting data time series-nya sendiri, yaitu konsentrasi CO2 global sendiri terhadap tahun, di mana ternyata dari hasil visualisasi dilihat bahwa polanya itu siklik ditambah dengan tren yang naik, dan tren naik ini tidak berhenti dengan pola zigzag musiman yang merupakan karakter dari Killing Curve. Killing Curve sendiri adalah standar kurva konsentrasi CO2 global yang sudah ada sejak tahun 1958. Kemudian untuk dekomposisi, di sini dari hasil dekomposisi aditif itu terdapat tren naik stabil, kemudian musimannya juga dia bergelombang, sinus simetris plus minus 2 yang bersifat aditif. Lalu untuk residualnya sendiri dia mayoritasnya acak di sekitaran plus minus 1 dengan outlier mencolok kurang lebih 2014. Lalu untuk uji stasionaritasnya di sini kami menggunakan augmented Dickey-Fuller test dengan hasil p-value di atas 0,05, yang artinya bahwa runtun waktu ini bukanlah runtun waktu yang stasioner. Nah, oleh karena itu maka kami akan melakukan seasonal differencing pada runtun waktu tersebut.
Di sini kami melakukan 2 kali differencing. Yang pertama adalah seasonal differencing pada D sama dengan 1. Di sini dari plotnya dapat dilihat bahwa pola itu sudah mulai acak, tetapi masih ada gejolak yang sangat besar pada plot tersebut. Meskipun di sini uji ADF-nya sudah menghasilkan p-value yang lebih kecil dari 0,05. Untuk itu kami akan melakukan differencing biasa sekali lagi, dan setelah melakukan double differencing dengan D kecilnya 1 dan D besarnya juga 1, itu dapat dilihat bahwa polanya sudah terlihat lebih acak di sekitar 0, dimana plot ini sudah terlihat mirip dengan decomposition plot yang dilakukan sebelumnya. Dan juga di double differencing ini uji ADF juga menunjukkan nilai p-value lebih kecil dari 0,05, sehingga data sudah stasioner dan akan digunakan untuk spesifikasi model. Kemudian untuk menentukan model, kami menggunakan plot ACF dan juga PCF. Dan di sini dapat dilihat dari plot ACF-nya dulu, itu dia terdapat cut off signifikan di leg 1 dan juga spike negatif besar pada leg 12 yang mengindikasikan komponen MA1 dan juga SMA1. Lalu dari PACF itu terdapat spike signifikan di leg 1 dan juga leg 12 yang mengindikasikan adanya komponen AR1 dan juga SAR1. Nah, berdasarkan plot ACF dan PACF ini, kami menarik 3 kandidat model seperti yang tertera pada slide, di mana model 1, 2, 3 ini selanjutnya akan dievaluasi lagi berdasarkan AIC dan BIC-nya. Nah, dari evaluasi ketiga model, itu didapat bahwa model 3 ternyata memiliki AIC dan juga BIC yang terkecil nih, sehingga model 3 akan terpilih menjadi model yang akan diestimasi parameternya. Lalu dengan fungsi summary itu didapat estimasi parameter sebagai berikut, di mana di sini setelah kita melakukan evaluasi koefisien, ternyata ada 2 parameter yang nilainya itu belum berada pada nilai absolut T lebih besar 1,96, sehingga untuk tindakan selanjutnya kami akan menggunakan prinsip parsimoni pada model agar model tidak terlalu kompleks. Di sini didapat bahwa dari model ketiga itu sebelumnya masih terdapat rasio dari estimasi dan standar errornya, yaitu minus 0,05 untuk parameter P1 dan minus 0,56 untuk parameter theta 1. Di sini menunjukkan tingkat signifikasi yang tidak signifikan, sementara untuk theta besar 1 itu sudah sangat signifikan. Nah, oleh karena itu akan dipertimbangkan untuk membuang komponen AR1 atau MA1. Dan juga kemudian diperhitungkan lagi AIC dan BIC-nya. Dari hasil tadi itu sebenarnya didapat model 4 dan model 5 dari hasil membuang komponen AR1 atau MA1. Kemudian dari model 4 dan model 5 ini ternyata AIC dan BIC yang terkecil itu ada di model 5. Lalu dari model 5 ini dilakukan lagi estimasi parameter dan juga diperhitungkan rasionya. Ternyata didapat bahwa kedua parameter yang sekarang itu sudah sangat signifikan. Sudah signifikan dan sangat signifikan. Lalu karena tiap parameter dari model 5 sudah memenuhi nilai absolut, yaitu T lebih besar 1,96, maka model 5 berikut ini adalah model terbaik yang memenuhi prinsip parsimoni, yaitu model Sarima 110-01112. Selanjutnya akan dirangkum mengenai diagnostik model, di mana di sini yang pertama ada plot residual yang dapat dilihat bahwa residual sudah bersifat acak dan berdistribusi normal dengan rata-rata 0. Lalu dari hasil Young box juga itu p-value-nya sudah lebih besar dari 0,05, yang berarti dia sudah residual bersifat white noise. Lalu untuk MAPE-nya juga di sini kebaikan sesuainya sangat tinggi, yaitu 0,075%, sehingga di sini model yang dipropose model 5 tadi, yaitu Sarima 110-01112 itu sudah dapat dinyatakan layak dan siap digunakan untuk peramalannya. Selanjutnya model yang tadi sudah terpilih dapat dituliskan dalam operator backshift seperti persamaan yang tertera pada slide. Lalu pada tabel bawah itu telah dilakukan peramalan dalam indeks ppm dan juga terdapat batas bawah 95% dan juga batas atas 95% juga dari periode Mei 2026 sampai April 2028, yaitu sebanyak 24 bulan. Ternyata dari hasil peramalan tadi kami menarik beberapa interpretasi. Yang pertama, konsentrasi CO2 itu kami prediksi akan terus meningkat. Dapat dilihat bahwa tadi nilai peramalan pada awal periode itu sebesar 437,26 ppm yang kemudian meningkat menjadi sekitar 442,10 ppm pada April 2028, yang mencerminkan tren kenaikan yang persisten. Lalu pola musiman tahunan juga tetap terjaga dengan jelas, di mana puncaknya itu ada tiap April-Mei, lalu terendahnya itu di setiap September-Oktober. Dan pola ini tuh konsisten dengan dinamika penyerapan CO2 oleh vegetasi di belahan bumi utara yang tadi dikenal dengan killing curve yang sudah ada sejak 1958. Lalu interval kepercayaan 95% itu juga sempit di awal dan melebar seiring horizon, yang merupakan karakteristik wajar dari model ARIMA.
menunjukkan presisi baik untuk jangka pendek menengah. Lebih jelasnya lagi dapat dilihat pada plot berikut. Nah, berikut ini adalah grafik peramalan 24 bulan ke depan sampai April 2028. Nah, di sini tren naik itu dapat dilihat bahwa dia konsisten dengan pola musiman zigzag tahunan dengan titik dasar yang terus merangkak naik. Kemudian di sini itu dilakukan proyeksi tadi sebanyak 24 bulan dan CO2 tadi diprediksi melampaui 420 ppm. Lalu interval kepercayaannya juga sempit di awal dan sedikit melebar, di mana model memiliki akurasi yang tinggi. Jadi kesimpulannya, konsentrasi CO2 global belum menunjukkan tanda mereda dan dipastikan terus meningkat dalam 2 tahun mendatang. Dari seluruh rangkaian peramalan tersebut, kami kemudian menarik kesimpulan untuk keseluruhan penelitian. Yang pertama, bahwa data ini memiliki karakteristik yaitu trennya naik persisten dan juga dia memiliki pola musiman dengan periode 12. Dan tadi awalnya data tidak stasioner, kemudian distasionerkan dengan double differencing. Lalu untuk model terbaiknya itu dipilih berdasarkan plot ACF-PACF, lalu setelahnya dicari yang memiliki IC BIC terkecil dan juga prinsip parsimoni, dan didapat bahwa hasil akhirnya semua parameter itu sudah signifikan. Kemudian untuk kecukupan model, itu kami melakukan uji Liung box dengan p-value-nya 0,5535 yang artinya residualnya sudah white noise dan MAP-nya itu sebesar 0,0758% yang menandakan kebaikan sesuai yang sangat tinggi. Kemudian untuk peramalannya, kami meramal bahwa CO2 akan meningkat dari 437,26 ppm per Mei 2026 menjadi 442,10 ppm per April 2028, di mana pola musimannya tetap terjaga. Tren ini kemudian akan membawa kami ke beberapa saran sebagai berikut. Berdasarkan hasil peramalan yang tadinya menunjukkan konsentrasi CO2 global yang akan terus meningkat hingga April 2008, pemerintah disarankan untuk memperkuat kebijakan pengurangan emisi karbon dioksida seperti transisi energi terbarukan dan juga regulasi emisi industri. Sementara untuk masyarakat umum seperti kita itu juga dapat ikut turut serta dalam mengurangi emisi karbon dioksida global di sini, seperti dapat berkontribusi melalui perubahan perilaku sehari-hari. Contohnya seperti mengurangi penggunaan bahan bakar fosil, mendukung penghijauan, meningkatkan kesadaran dan dampak perubahan iklim, serta sesimpel mengurangi memakai kendaraan bermotor. Baik, sekian presentasi dari saya selaku wakil dari kelompok 5. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.